يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق Allahul Azim. Mari kita simak terjemahannya terlebih dahulu. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Sebentar kita komentar ini. Setelah kita memuji Allah SWT, kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, ayat kita setelah bicara masalah zakat, dan kita telah membedah zakat itu, maka di ayat yang ke-104 ini Allah bertanya, alam ya'lamu, apakah mereka tidak tahu, ya? Apakah mereka tidak tahu annallaha, bahwa sesungguhnya Allah huwa, dia yaqbalut taubah, pasti menerima taubat an ibadihi, dari hamba-hambanya. Ini maksudnya apa, Bu? Setelah bicara zakat, lalu tiba-tiba duanya bicara masalah taubat. Maksudnya apa? Pasti mudah nih, mudah sekali nih. Itu dia. Pasti sebelumnya banyak yang nggak mengeluarkan zakat, atau dia mengeluarkan zakat cuma tidak dengan ilmu. Tidak dengan ilmu. Ada satu truk di simpang sana membagi-bagikan kain sarung. Satu truk. Dan ini pengakuan langsung orang yang mengeluarkan zakat. Setelah saya ngaji di rumahnya, ngaku dia, bodohnya saya dulu katanya. Ya, dia bagi-bagikan kain sarung. Siapapun yang datang ambil. Nah, kain sarung. Semayang yo, semayang yo. Itu aja. Lalu dia pun bertanya, sah nggak zakat saya? Dia bertanya itu, sah nggak zakat saya? Saya tanyakan sama beliau, sudah berapa tahun ini Pak? Tiap tahun katanya. Saya katakan, Allah menolak zakatnya. Makanya al-ilmu qabla al-qawli wal amali, wajib ada ilmu dulu sebelum berkata dan sebelum beramal. Ilmui dulu. Sama mau nikah kita dikasih ilmu nggak dulu? Kasih ilmu supaya nanti jangan salah-salah dalam pernikahan. Sama kita mau dagang, apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Nggak boleh berdagang kalau belum mengerti fikih dagang. Nggak boleh berdagang. Ya, sama dengan mau haji, dikasih pengilmuan nggak dulu kita sebelum haji? Jangan sampai piti habis, waktu habis, panik dapet, tapi pahala tak ada, bahkan bisa-bisa sesat. Dikasih ilmu dulu. Begitu juga masalah zakat. Dia keluarkan duit, dia belikan sarung, satu truk, dan dia bagi-bagi. Ternyata zakatnya nggak diterima oleh Allah. Sementara kewajibannya dilepas apa belum? Belum. Padahal dia wajib mengeluarkan zakat. Berarti yang dibagi-bagi itu nilainya apa? Cuma sedekah biasa. Itu zakatnya belum. Nah, maka di sini Allah sambung ya, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubah an ibadihi. Allah katakan di sini ibadihi. Abdun. Abdun jamaknya adalah ibad. Ibadun. Kalau ada pembahasan abdun atau ibadun dan Allah nisbatkan kepada dirinya. Kalau abdun, abdi. Kalau ibadun, ibaduna. Kan gitu kan? Itu penisbatan kepada dirinya. Abdi itu adalah Allah.
hambaku, berarti yang dimaksud oleh Allah adalah dirinya, ya. Hamba Allah maksudnya. Ibaduna, nah ini juga adalah Allah, ya, hamba Allah. Kalau di dalam Al-Quran atau dalam hadis ada terketemu tulisannya abdun atau ibadun, berarti ini orang mendapatkan pengakuan dari Allah, dia betul hamba Allah yang soleh, yang taat, yang bertakwa. Dia soleh, dia taat, dia bertakwa, sehingga Allah akui dia adalah hamba Allah. Maka Allah mengatakan abdi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, abdi atau abdihi, ya. Abdi. Yang dikatakan abdi itu siapa? Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi kalau ada, sekali lagi dalam Al-Quran abdun, apakah abdun saja atau abdi atau abdihi atau ibaduna umpama, ya, maka yang dimaksud ini hamba yang dapat pengakuan dari Allah, dia memang soleh, dia memang beriman, dia memang bertakwa, ya. Tetapi kalau kita temukan di sini apa nih? An ibadihi. Ini pertanda apa? Sementara tadi Allah mengatakan di atas, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih. Maknanya apa di sini? Ini gampang sekali nih, gampang sekali. Ternyata masih banyak hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat, karena salah, karena tidak berilmu, dia beramal, akhirnya dia berdosa. Ya, Allah mengatakan itu hambanya. Dia mengeluarkan zakat itu kan karena kesolehannya kan, karena dia ingin taat, wajib mengeluarkan zakat, dia keluarkan. Tapi salah. Bukankah Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Orang yang beramal sementara amalannya tidak sesuai dengan panduan kami, ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Kalau dia tahu bahwa ternyata bukan begitu, tapi tetap dia buat, maka dia melakukan bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah. Seluruh yang bid'ah sesat. Gitu. Sesat dalam neraka. Beramal tapi neraka ujungnya. Nah, jadi kita kembali di sini, alam ya'lamu, adakah mereka itu tidak pernah tahu? Apakah mereka itu tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat dari hamba-hambanya? Sesoleh-soleha awak pasti salah, Bu. Coba ibu tanyakan pada saya, siapakah kira-kira orang yang paling soleh menurut ibu? Pasti dia punya dosa, dan dosanya ditutupi oleh Allah sekarang. Sesoleh-soleh apapun, apalagi kelas-kelas kita, ya. Apalagi cuma kelas kita. Nabi Muhammad 8 kali salah, Bu. Turun ayat meluruskan beliau, menegur beliau, betul tidak? Nah itu Nabi Muhammad, apalagi kelas-kelas kita. Kelas-kelas kita nih, yang memang hari-harinya khatta'un. Baik. Makanya Allah mengatakan, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubah an ibadihi. Di sini juga nyambung dengan ayat Allah yang lain, falam yai'asu min rahmatillah illal kafirun. Yang akan berputus asa dari rahmat Allah. Leka mungkin Allah menerima awak ko. Leka mungkin Allah mengampuni awak. Leka mungkin Allah memberahsiakan awak balik. Rasanya tak mungkin doh. Laku muah bana awak. Dengan ungkapan begitu, itu bahasa orang kafir itu. Karena orang beriman dia tahu bahwa Allah pasti maha menerima taubat. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubat ibadi. Rabi'ah al-Adawiyah. Masih ingatkah nama wanita ini? Rabi'ah al-Adawiyah. Siapa itu? Wanita sufi di mana? Iya. Jadi dia ini cantiknya enggak ketulungan. Semua orang ingin untuk tidur bersamanya dan dapat. Tapi berbayar. Ya, dan yang bisa tidur dengannya adalah orang-orang yang berfulus. Orang yang berduit, orang kaya-kaya bisa tidur dengannya. Cantiknya selangit. Cuma sayang ya, dia salah memanfaatkan nikmat Allah itu, dan dia tersesat dengan sesat yang sangat jauh. Di perjalanan hidupnya dia menemukan hidayah dan dia taubat nasuha. Akhirnya rumahnya dirubah menjadi rumah ibadah. Dan dia tidak mau menyibukkan apapun dirinya dengan dunia, kecuali sibuk ibadah saja. Sampai-sampai karomahnya sering orang melihat di tengah malam rumahnya bercahaya. Saking tinggi karomahnya. Ya. Dan ada seorang lelaki yang terkenal sangat alim, sangat luas ilmunya,
dan sangat diakui kewaraannya, kezuhudannya. Dia juga salah satu di antara ahli sufi yang sangat lurus. Ya, laki-laki ini sulit menemukan tandingannya. Ilmunya luas. Orangnya sangat zuhud, sangat wara. Setingkat dia datang melamar Rabi'ah al-Adawiyah, masih ditolak oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi sebelumnya udah datang tuh, Bu. Para sultan datang ingin melamarnya untuk jadi istri lagi. Setelah dia soleha, setelah dia taubat, melamar orang-orang datang, dia menolak. Saya tidak ada punya hajat lagi dengan makhluk. Saya sudah tidak ingin lagi sibuk dengan makhluk. Ya, sekarang saya sudah ingin menghabiskan sisa umur saya bersama Allah. Dia tolak semuanya dengan lembut sampai kepada Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham adalah ulama besar, Bu. Wara, zuhud, bertakwa, ilmunya luas, ya, akhlaknya sulit mencari tandingannya. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, berarti Allah terima dong taubatnya sampai ke tingkat rumahnya ditemukan banyak karomah pada diri Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, Bu, ya. Ada yang mengatakan dia dari Baghdad, Mesir, ada Irak, ada yang mengatakan dia dari Mesir. Dan sekarang ada di Mesir itu nama di tengah kota Kairo, Bu, ada namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Ada nama suatu jalan besar namanya Jalan Rabi'ah, dan kawasan namanya kawasan Rabi'ah. Ada masjid yang cantik namanya juga Masjid Jami' Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi bisa jadi dia adalah seorang Mesir, ya, wanita Mesir, sehingga dibuat namanya di situ. Baiklah ibu-ibu yang kami muliakan, Allah menerima taubat hamba-hambanya. Orang yang dari kotor habis, taubat nasuha Allah terima. Orang yang memang udah bersih lalu bergelimang dalam, apalagi orang bersih, Bu. Orang bersih paling potensial untuk berbuat salah. Dan kalau dia buat salah, dia akan mudah ketahuan. Bersih dinding ibunya, satu aja nempel apa kotoran dari luar, ditempelkan ke situ aja nampak mata orang, ya, Bu, ya. Yang bersih lainnya nggak dilihat orang, situ aja. Ya, lanjut, Bu. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang? Ya. Jadi ada dua yang Allah tanya di sini. Apa kalian nggak tahu Allah tuh Maha menerima tobat? Berarti kalian udah salah nih kan? Kalau kalian sudah akui, sekarang kalian tobat, Allah pasti terima. Terus yang kedua, Allah juga menerima zakat orang. Tapi sampai nggak duitnya itu ke Allah? Zakat yang dia keluarkan itu sampai nggak ke Allah? Kalau emas yang dikeluarkannya, sampai nggak emas itu ke Allah? Sama dengan kita menyembelih kurban, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak pula darahnya, nggak akan sampai pada Allah. Yang sampai kepada Allah apanya? Ketakwaannya, karena dia mau patuh kepada perintah Allah. Begitu juga mengeluarkan zakat. Kita pikir Allah itu miskin, seperti bahasa orang Yahudi. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Mulut yang akan mengabadikan mereka dalam neraka. Apa kata orang Yahudi? Allah miskin. Bahkan di bawah miskin lagi, fakir. Innallaha faqir wa nahnu aghnia. Kami kaya-kaya sehingga Allah butuh sedekah. Allah butuh zakat. Orang beriman sudah berilmu bahwa dia dari sini, dari alam ya'lamu. Ya, alam ya'lamu itu artinya seharusnya kamu berilmu bahwa Allah itu yang Allah terima adalah ketakwaan kamu. Bukankah kata Nabi, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu? Nabi menjawab, yang mematuhi dan taat itulah yang masuk surga. Dan yang tidak mau mematuhi, tidak mau taat, itulah yang tidak mau masuk surga. Berarti syarat masuk surga adalah taat, dan orang yang taat itulah orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa adalah orang yang taat. Allah hanya ngelihat kamu taat enggak. Ketika kamu berduit, Allah kasih, kamu keluarkan enggak zakat? Setelah keluarkan zakat, kamu berinfak juga enggak? Kamu bersedekah juga tidak? Allah ngelihat. Karena orang-orang yang masuk surga hanyalah orang-orang yang taat. Selesai. Lanjut kalau begitu ayat berikutnya. Silakan, Bu. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Stop. Unik ini, Bu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Allah, Rasul, dan orang yang beriman akan melihat amalan kamu. Jadi, Bu, ada perintah beramal dan ada yang akan melihat amalan kita. Kalau Allah yang melihat amalan kita, maka kita sudah tahu bahwa Allah Maha melihat. Kalau Rasul melihat amalan kita, gimana caranya? Enggak, di sini yara nih. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Yara. Yara itu fi'il madhi apa fi'il mudhari'? Mudhari', apa arti mudhari'? Pekerjaan
yang sedang dikerjakan sekarang. Maka Rasul sedang melihat, memang iya sekian miliar umat Nabi, Nabi melihat cik orang. Apa begitu maksudnya? Lalu bagaimana maksudnya? Rasul sedang melihat amalan kamu. Bu, cara Allah melihat kita sudah tahu. Dan Allah memang maha melihat apapun yang kita kerjakan. Tapi cara Rasul melihat, Rasul sudah tidak ada. Fa di sini adalah ma'iyah. Apa fa ma'iyah? Bersamaan dengan kamu beramal, Rasul melihat amal kamu. Bersamaan. Jadi fa di situ adalah fa ma'iyah. Kan ada fa fujaiyah. Ada fa jawab syarat, ya kan? Idza fa'alta hadza fa ana, umpamanya kan? Ada fa jawab syarat, ada fa fujaiyah, ada fa ma'iyah. Rasul di situ sudah tidak ada di zaman sekarang. Maka yang ada di zaman sekarang adalah para umananya. Al-ulama'u umana'ur rusul. Para ulama adalah amin-aminnya Rasul. Tahu amin-amin? Para kepercayaan Rasul. Jadi, amalan kita hari ini yang menentukan kita beramal, yang menilai amalan kita benar atau tidak adalah ulama. Gitu loh Bu maksudnya. Beramallah kamu, Allah melihat. Apa yang Allah lihat? Kamu ikhlas gak beramal? Itu yang Allah lihat. Betul gak kamu beramal? Ikhlas gak kamu beramal? Seberapa maksimal kamu beramal? Itu cara Allah melihat. Faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lanjut artinya, Bu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, nanti kan kamu semuanya mati. Kamu semuanya akan pulang kepada Allah. Yang pernah hidup di dunia ini, Bu, pasti akan muncul balik di kehidupan akhirat. Walaupun dia bayi kecil. Mencogoknya nanti di hari kiamat tuh, dan pasti hidup. Cuman semua yang bayi nanti di akhirat dia sudah menjadi anak-anak yang menggemaskan dan lucu. Dan dia akan begitu terus dalam surga. Meninggalnya baru orok, baru meninggal. Umur sehari 2 hari meninggal. Nanti dia dibangkitkan di akhirat dan dalam surga. Dan dia berupa anak-anak yang lucu-lucu, manja-manja, cantik-cantik, sehat-sehat, gemuk-gemuk, dan sangat menyenangkan mata yang melihat. Yang pernah hidup ke dunia, yang pernah muncul ke muka bumi, dia akan dihidupkan dan diabadi nanti di akhirat. Nah, nanti semua yang kamu kerjakan di kehidupan dunia ini akan kamu lihat kembali. Akan kamu lihat kembali. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Lalu kamu akan dikembalikan kepada yang Maha mengetahui yang gaib lagi yang nyata. Fayunabbi'ukum, kemudian kamu akan diberitakan kembali bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang dulu ada kamu kerjakan. Baik, ayat terakhir. Wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Artinya, Bu, dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima tobat mereka. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, ada orang yang dengan sengaja mereka menolak membayar zakat. Dan itu hukumnya ada 2, Bu. Pertama, dia bisa kafir sehingga Allah SWT azab dia di neraka kekal selama-lamanya. Yang kedua, dia tidak kafir tapi tetap Allah azab. Cuma dia tidak kekal. Oke, sampai di sini Ibu ngerti? Kapan orang yang menolak bayar zakat diazab tapi sementara? Jawabannya kapan? Orang yang dia masih yakin dan percaya. Muslim yang percaya dan yakin bahwa zakat adalah wajib. Sementara dia sudah wajib mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mau mengeluarkannya karena sayang pada harta, karena pelit, ya, menunda-nunda, akhirnya dia diazab, tapi sementara. Kapan yang diazabnya selama-lamanya? Dia tidak akan pernah keluar. Dia tidak akan pernah keluar dari neraka. Padahal dia haji. Dia udah bersyahadat, dia haji, umrohnya tiap sekali 5 tahun dia umroh, ya kan? Kemudian dia bangun masjid dan sebagainya. Tapi aneh, di bidang zakat
menjadikan dia menjadi ahli neraka kekal selama-lamanya. Jazanallahu wa iyyakum jazaan katsira, barakallahu fina fikum, taqabbalallahu minna minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.